Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini tepat 30 hari kami dari SIN Peduli Negeri hadir di Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, tepatnya wilayah Kabupaten Cianjur yang terdampak musibah gempa pada 21. Dan kami hadir membuka posko di sini dengan tujuan adalah agar dapat memberikan bantuan yang spesifik sehingga tahu apa yang paling dibutuhkan bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Kami menyediakan obat-obatan, kebutuhan dasar, makanan, baik makanan yang bahan baku maupun sampai dengan siap saji. Kita 700 sampai 1000 porsi setiap harinya, pagi dan siang. Dan juga selain itu juga menyediakan terpal untuk perlindungan dari panas dan hujan. Dan alhamdulillah hari ini, hari ke-30, kami melihat sudah banyak perbaikan-perbaikan yang sudah akan dimulai, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta untuk membangun rumah ibadah, rumah sekolah juga, yang mudah-mudahan kami semua berharap bahwa hadirnya kami, SIN Peduli Negeri, dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Cianjur. Dan kali ini kami ingin khusus mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah mampu membalas, diberikan balasan yang setimpal buat Bapak Ibu donatur di SIN Peduli Negeri. Terima kasih atas kepercayaannya dan mari kita sama-sama doakan semoga saudara-saudara kita di Cianjur lekas pulih, lekas bangkit dari musibah gempa ini. Nah, Bapak Ibu, kebetulan hari ini juga hari ke-30, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tidak sendirian. Tentunya bersama seseorang yang memang hari ke harinya ada di tempat ini, tempat posko ini, yang mendata bersama koordinator lapangan, bersama ketua semuanya, yang memandu para relawan. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mas Zaki Zapu. Mas Zaki, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf saya baru kesini, tapi insya Allah saya terus memantau. Tapi alhamdulillah kita karena tidak hanya sendiri, ya. Mungkin kalau di lapangan sendiri saya Pak Pur. Maksudnya sendiri sama tim ya. Tapi kita dalam artian kita yang di lapangan, tapi yang di belakang lapangan termasuk Pak Pur ini adalah salah satunya. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Nah, Mas Imam, jadi banyak pertanyaan nih lewat inboxnya, lewat Tridaya Sinergi ID, lewat kemudian juga Japri ke saya, pergerakan-pergerakan SIN, karena setelah kita publikasikan, termasuk di Instagramnya SIN Peduli Negeri ini, pertanyaan-pertanyaannya seputar mengapa sih kita perlu bangun posko, padahal bisa kan tinggal disalurkan saja. Bapak Ibu itu misalnya melakukan SIN Peduli Negeri, kemudian SIN Peduli Negeri bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu, tinggal disalurkan aja. Ini apa? Mungkin boleh cerita nggak? Karena gini, yang kita berikan atau kita donasikan itu kan bukan hanya satu item. Jadi yang kita donasikan itu hanya saat ini yang mungkin berupa uang karena ini terakhir kalinya. Tapi dari awal itu kita mencoba menelisik yang lebih jauh, bahkan mungkin kita termasuk pelopor orang-orang yang bisa menyentuh ke area dalam, Pak. Artinya bahwa ketika bencana terjadi itu kita beberapa hari kemudian langsung buka posko di sini? Langsung buka posko di sini karena tanggal 21 kejadian, tanggal 22 kami rapat untuk membentuk SIN Peduli, kemudian 23 kita prepare, 24 kita mulai beraksi di sini, dan ketika kita hadir di sini ternyata banyak tempat-tempat yang itu di samping jalan raya saja itu banyak yang belum mendapatkan suplai atau donasi makanan. Artinya kan bantuan banyak tuh Mas? Iya, tapi ini kan satu kecamatan. Satu kecamatan, kemudian mungkin hanya yang dekat dari jalur utama terlihat banyak yang roboh. Akhirnya turun di sana. Itu pun yang kami lihat di awal dan kami lakukan saat itu. Ternyata begitu kita jalan, kita telusuri, seperti contoh di area sini, itu kalau di samping jalan itu masih kokoh-kokoh. Iya, tadi saya juga lewat betul Bapak Ibu. Jadi ini kok kenapa kita perlu bantuan, karena masih melihat ada kokoh. Maka kokoh jalan raya. Seperti agak kokoh. Ya. Tapi begitu pintu rumah yang kokoh dibuka itu bangunan dalamnya sudah hancur. Ternyata di balik dari rumah kokoh itu di sini khususnya itu pun sama, dari satu rumah samping jalan terlihat kokoh, di belakangnya itu pada roboh semua. Ya, seperti kita lihat ya tadi. Nah, itu satu. Kenapa kita bikin posko? Wah, ini nggak mungkin untuk
kita bisa menyentuh saudara-saudara kita terutama yang jarang dapat bantuan. Kita harus berdiam diri, kita harus karena yang tadi kita sumbangkan, kita donasikan tidak hanya berupa satu item tapi banyak, mulai dari sembako, kemudian untuk waktu di awal itu sampai tenda, matras, kemudian obat-obatan, dan bahkan sebelum yang viral masalah, mohon maaf, daleman perempuan itu kita sediakan. Loh, itu kan area pribadi yang boleh jadi ketika kita di umum saja, di luaran saja mungkin nggak tersentuh. Dan memang benar. Terjadi itu ya? Memang terjadi. Jadi akhirnya kita memulai di area yang sekitaran dulu, kita satu RT kita sisir, sudah dapat sentuhan oleh kita, kemudian kita sisir yang lain. Oh, ternyata masih sangat banyak tempat-tempat yang jauh dari jalan lintas mobil, bahkan kita harus datang ke tempatnya langsung, sehingga itu yang memerlukan kita tidak bisa tinggal satu saat, kita harus beberapa hari tinggal di tempat ini. Dan katanya Mas, ini saya dengar di grup juga baca Mas Imam, Pak Jaya juga, Pak Indra juga ngeliat tuh, ini gempanya nggak sekali ya Mas? Dan sampai detik ini pun terjadi. Cuman frekuensi intensitasnya agak jarang ya. Kalau kita di awal-awal hari keempat saja itu per 1 jam. Kadang 1 jam itu sampai terjadi beberapa kali gitu. Tapi kalau sekarang mungkin dalam sehari itu bisa 3, 4, tapi masih terus. Bahkan kemarin itu siang sampai kita yang di dalam loncat semua. Dan kebetulan alhamdulillahnya kita yang di posko ini kita tinggal ditempatkan oleh Allah, dibantu juga kita di sebuah rumah yang itu masih bisa dibilang utuh. Yang sekitaran tetangga ini sudah tidak layak untuk dihuni. Ada kekhawatiran nggak Mas? Kenapa nggak langsung balik aja? Udah nih, kayaknya kacau nih. Kok nggak takut itu gimana? Alhamdulillah ya, karena ini kita mungkin hati kita diterima oleh mereka, sehingga ketika kita hadir itu kita tidak melihat yang sebagaimana heboh banyak sesuatu yang apa. Alhamdulillah karena kita hadir membantu mereka menerima dari yang sebagaimana kita mampu untuk berikan, dan kita tadi ingin menyeluruh sampai ke pelosok pun alhamdulillah banyak itu. Kalau kita lihat ada, tadi saya lihat tuh ada dapur umum. Nah, dapur umum ini dibangun langsung pada beberapa hari kemudian atau gimana Mas? Dapur umum ini ketika kita hadir melihat situasi sekitaran dulu, kita tanya per orangnya apakah sudah layak untuk bisa makan semestinya. Ternyata masih banyak yang bisa memasak, karena begitu rumahnya hancur kan sekaligus kompor-kompornya segala macamnya. Kalaupun ada kayu untuk dibuat bakar-bakar, tapi kan perlengkapan yang lain belum. Akhirnya kita hari kedua kita mengadakan langsung. Jadi pertama itu kita menyisir dulu di sekitaran ya. Hari kedua langsung kita mewujudkan dapur umum itu untuk memberikan makan mereka pagi, sore, bahkan kalau di awal kita 3 kali kita 3 kali makan, 3 kali pagi, siang, sore. Dan buat saudara-saudara di sini tentunya jadi satu kabar baik ya. Bukan lagi kabar baik, bahkan ketika pertama kali karena rencana dulu kita itu gawat darurat 7 hari. Oh, rencana awal nah, gitu. Ini makanya udah hari ke-30. Iya, rencana awal itu 7 hari, ternyata begitu warga mendengar sudah hari ke-7 itu banyak yang sedih, karena yang selama ini mungkin membersamai, kemudian memberikan bantuan berupa makanan jadi ataupun yang belum jadi untuk perlindungan diri. Sedih, tapi alhamdulillah kita bisa sampai ini hari ke-30. Alhamdulillah ya Mas. Nah, artinya tadi kalau tadi dengar ada mendata, menelisik ke daerah-daerah, itu berarti memang bukan hanya daerah sini aja ya Mas? Oh bukan. Jadi karena tiap harinya itu apa yang dilakukan? Tiap hari kita bagi timnya. Ada tim di sini karena barang yang kita adakan itu kan mulai dari tadi sembako. Kemudian perlindungan diri, mulai baju apa itu daleman khususnya ya. Kalau baju ada memang donasi yang berupa baju layak pakai, ada juga baju baru. Kemudian kita juga ada dapur umum, jadi ada divisi belanja. Untuk kebutuhannya yang dibutuhkan mereka apa? Gitu. Ada divisi belanjanya, kemudian ada divisi gudangnya, yang itu barang apa saja yang kita punya, barang apa saja yang mereka butuhkan,
didata secara rapi, kemudian juga ada tim survei. Survei ini artinya survei itu ke kita datang langsung ke tempat-tempat yang sekiranya pantas untuk diberikan. Karena ketika hari ke-5, ke-7 itu sudah mulai berdatangan tuh banyak bantuan, tapi itu tadi banyak yang mereka bantuannya itu dia berhenti di jalan sampai yang bikin saya miris, mereka memang memberikan bantuan. Ada yang saya lihat ada celana dalam memang, ayo Bu BH dilempar. Ayo Bu apa itu celana dalam dilempar. Sampai makanan ringan itu dilempar. Kita wah ini membagi tapi tidak manusiawi. Kita tidak melakukan hal itu. Jadi kita kunjungi, kita data di tenda itu berapa orang. Karena ada tenda-tenda di masing-masing titik-titik ya. Titik-titik itu ada, karena satu tenda ada yang 80 kakak, ada yang 90 kakak. Paling sedikit yang kita samperin satu tenda itu berisi 5 kakak. 5 kakak itu ya sekitaran 10 sampai 15 orang. Satu kakak. Di situ kita tanya mulai berapa bayinya, berapa anak balitanya, berapa anak SMP laki-laki perempuannya, berapa dewasa laki-laki perempuannya, berapa lansia laki-laki perempuannya. Itu kita data secara mendetail karena kebutuhan masing-masing usia itu kan berbeda. Nah, sementara ini kebanyakan itu fokus sembako, udah. Tapi lupa di situ ada bayi, di situ ada balita, yang makanannya kan berbeda. Akhirnya kita wujudkan mulai dari vitamin anak, baju, celana dalam untuk anak, pampers untuk anak, bedak untuk anak, itu kita wujudkan. Oleh karena itu ini nggak bisa kalau kita berhenti di samping jalan, ayo yang butuh, nggak seperti itu. Jadinya nggak spesifik tadi, karena tujuan kita ingin spesifik dan benar-benar memberikan bantuan meringankan beban yang memang dibutuhkan. Bukan hanya sekadar, tapi berkadar-kadar itu bernama sesuatu yang memang tepat. Dan tentunya dengan adanya aktivitas setiap hari sampai 30 hari ini tidak mungkin tidak punya cerita nih Mas. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin banyak banget yang berdampak? Apa nih Mas ceritanya satu-satu? Kalau pertama mungkin kalau cerita yang alhamdulillah menggembirakan, tapi agak beban juga bagi kita. Gembirakan tapi beban, ini paradok nih. Kenapa? Menggembirakan dalam arti bagi kita itu sudah dikenal bahwa posko kita itu posko yang paling komplit. Masya Allah. Karena segala kebutuhan yang dibutuhkan itu mereka ada. Gitu. Itu satu. Kedua, kita beban. Karena kita hanya bisa membantu apa yang kita berikan, sementara yang terdampak ini kan bukan hanya satu desa. Tapi bahkan sampai, karena dalam catatan kami ini selama 30 hari ya. Selama 30 hari dari sejak 24 November sampai hari ini, dari 11 desa, 2 kecamatan, kemudian 2074 kakak. Dan kalau jiwa itu ada 7.374 jiwa. Karena terdata tadi. Karena terdata. Coba kalau kita nggak data, kalau kita tidak datang langsung, pertama kita tidak akan mengetahui kebutuhan dari masing-masing para terdampak. Kedua, kita akan mengabaikan orang-orang yang benar-benar butuh. Karena yang sering terjadi, bantuan itu diberikan kepada yang tidak tepat sasaran. Kita nggak mau, karena kita ingin kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Itu yang penting. Jadi karena dari seluruh uang donasi, seluruh barang donasi yang dititipkan ke kami, itu tidak sedikit pun kami ambil. Kami para relawan ini murni ada relawan, kami ada modal untuk hidup sampai 30 hari ini pun itu hidup bukan dari uang donasi, bukan dari barang donasi, kita hidup dari murni uang relawan. Jadi banyak teman-teman yang di belakang sana dengan mungkin Pak Pur dengan jajarannya membantu kami, mensupport kami relawan ini. Akhirnya mereka-mereka ini yang mereka punya singkong di ladangnya, mereka cabut malam-malam bawa, Pak, mangga. Itu sangat menyentuh buat saya. Sangat menyentuh. Ada yang sampai memotong pisang malam-malam, cuman nganterin satu sisir pisang. Ada yang mengantar kita ikan lele, Pak, terima kasih. Bahkan ada yang membuat kita itu sangat sedih, karena apa ya? Itu mayoritas anak-anak dan jompo. Begitu kita samperin,
waktu itu kita tersisa sedikit, maksudnya stok belum datang lagi, sementara dia kabar sudah lama tidak makan layak. Kita datang dengan membawa beberapa yang kita punya, itu satu tenda nangis semua. Nah itu kan, aduh, Satu berkesan. sangat berkesan. Kalau memang mungkin cerita mengada-ngada, tapi Perlu kita ini dirasakan langsung ke para relawan yang bisa merasakan. para relawan. Mas Imam, ini kalau kita ceritakan bisa panjang karena Bisa kita panjang. untuk Baik. Bapak Ibu para donatur. Iya. Apa yang ingin Mas Imam sampaikan sebagai perwakilan dari relawan kepada Bapak Ibu? Iya. Terima kasih para orang-orang baik karena bantuan, keridoan, rasa tulus dan ikhlas dari para dermawan yang bisa mendonasikan sebagian dari yang miliki dan dititipkan kepada kita. Kami ucapkan terima kasih, semoga itu menjadi keberkahan bagi pemberi, bagi penerima, terutama bantu kami juga doa relawan ini, semoga bisa menjalankan dari awal sampai akhir ini dalam keadaan yang benar-benar tulus, dan kebaikan yang Bapak lakukan, Ibu lakukan, dan juga kami lakukan ini semoga dapat diterima oleh si para yang terdampak dan terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas Imam. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolannya Terima kasih. kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik, Kita akan baik, lanjut baik. ke tenda Bapak Ya. Ibu. So Bapak Ibu, itu dari para relawan yang insya Allah juga terus menerus setiap hari saya melihat betul kalau di grup tuh setiap hari Baik. laporan dan sangat detail. Sangat detail artinya karena memang kita ingin benar-benar spesifik apa yang diperlukan, dan tentunya kita hanya menyumbang tidak banyak, tidak hanya meringankan, makanya disebutnya meringankan, mungkin belum jadi karena akan berlanjut dengan pembangunan infrastruktur, rumah ibadah dan juga sekolah-sekolah. Kita doakan, harapkan semoga Cianjur lekas pulih dan juga bangkit. Amin. Amin. Terima kasih Mas Imam sekali Terima lagi. kasih, Terima kasih Bapak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.